Aktor berikutnya perguruan tinggi, langkah strategis yang perlu dilakukan ke depannya adalah melakukan kurikulum matching, melakukan penyesuaian kurikulum, Baik. membaca kebutuhan pasar atau membaca kebutuhan industri, membaca kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dan bagi pekerja sendiri, tidak ada saran lain mungkin selain belajar. Ya baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Econo Talks. Ya baik pemirsa, beberapa waktu terakhir masyarakat kembali dihadapkan pada meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau biasa yang kita kenal dengan PHK di berbagai sektor industri. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 32.389 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni di tahun 2026. Fenomena tersebut tentu menimbulkan pertanyaan penting mengapa PHK justru meningkat ketika ekonomi masih dikatakan tumbuh. Apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas? Bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, dan juga stabilitas ekonomi nasional? Serta tentu langkah apa yang perlu dilakukan agar pasar kerja Indonesia menjadi lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Tentunya untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir bersama saya di sini salah seorang narasumber yang tentunya sangat luar biasa yang sebelumnya sempat juga hadir dalam episode Econo Talk sebelumnya. Untuk itu izinkan saya menyapa sudah hadir di sini ada Bapak Rahmat Nurul Primanugraha SEMSC selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa, selamat datang kembali Pak. Terima kasih atas undangannya. Ya, luar biasa. Selamat datang tentunya dan menarik pembahasan kita terkait dengan PHK yang saat ini mungkin lagi highlight dan sering dibicarakan masyarakat khususnya pemirsa Unas TV. Mengawali pembahasan kita Pak Rahmat, saya ingin bertanya terkait tadi ada data dari Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak sekitar 32.389 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kalau kita melihat data dan juga angka tersebut, sebenarnya seberapa serius terkait dengan gelombang PHK yang sedang dialami di Indonesia saat ini, Pak Rahmat? Ya, tentu saja itu adalah satu tantangan yang cukup besar yang saat ini dialami oleh perekonomian kita ya. Karena kemarin kita sama-sama cukup berbahagia dengan data terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,61% di triwulan 1 2026 secara year on year. Namun ternyata angka pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat menciptakan peluang kerja yang cukup luas untuk masyarakat. Dalam hal ini berarti kita mengamati suatu fenomena yang disebut dengan jobless growth. Ya. Jadi kalau berbicara seberapa serius, tentu saja hal ini adalah suatu hal yang perlu untuk dimitigasi oleh pemerintah sebelum dampaknya lebih luas, karena pemutusan hubungan kerja itu dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Iya, berarti memang mempengaruhi daya beli dan juga tingkat kesejahteraan yang memang itu berdampak tentu bagi masyarakat kita. Nah, di tengah meningkatnya PHK ini Pak Rahmat, perekonomian Indonesia masih mencatat tadi pertumbuhan yang positif yang tadi disebutkan pada triwulan pertama tentunya. Mengapa pertumbuhan ekonomi ini tentu belum sepenuhnya mampu menciptakan maupun bisa mempertahankan lapangan kerja seperti itu? Ya, tentu saja ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, maka angka pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya adalah angka agregat. Dia adalah single value yang kemudian merepresentasikan bagaimana angka pertumbuhan ekonomi kita secara nasional ya, atau secara agregat. Tapi kita perlu melihat apa saja sebenarnya kontributor dari angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi kalau angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% tadi, itu lebih banyak disumbangsikan oleh sektor yang sifatnya padat modal, bukan padat karya, maka tentu angka 5,61% tadi itu belum tentu menjamin keterserapan angka tenaga kerja yang baik ya. Jadi idealnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang juga nantinya akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun ketika pertumbuhan ekonomi itu dihasilkan dengan sektor yang kemudian lebih banyak digerakkan oleh mesin atau
fungsi otomasi yang saat Iya. ini sudah banyak digunakan oleh banyak digantikan dengan teknologi, Iya. maka tentu hal itu justru akan memberikan tantangan bagi tenaga kerja kita yang ada di Indonesia ya. Baik, Pak Rahmat, yang tadi disebutkan berarti memang pengaruh teknologi dan juga industrialisasi saat ini yang lebih ditekankan untuk bagaimana mereka menggunakan teknologi daripada sumber daya Iya. manusia sekalipun. Menurut Anda sendiri, selain faktor tadi perkembangan teknologi dan lain sebagainya, apa yang paling dominan sebetulnya yang menyebabkan PHK di Indonesia ini masih terus meningkat begitu? Oke, kalau kita berbicara tentang penyebab utama ya, maka kita bisa bahas dari sisi demand dan juga supply Iya. sebenarnya. Jadi kalau kita bahas secara struktural, sebenarnya adanya fenomena PHK yang kita alami sejak bulan Januari hingga Juni ini itu tidak terlepas dari menurunnya konsumsi atau daya beli masyarakat Iya. yang pada akhirnya menyebabkan sebagian usaha itu melakukan efisiensi ya. Dalam hal ini mungkin mengurangi jam kerja karyawan atau mungkin melakukan layoff Iya. untuk sebagian karyawannya karena profit mereka tergerus ya, disebabkan oleh pendapatan yang semakin sempit ya, dan pendapatan yang semakin sempit itu juga salah satunya dikontribusikan oleh giat konsumsi masyarakat yang tidak menunjukkan kondisi yang tentu saja cukup baik akhir-akhir ini ya. Dan juga yang kedua sebenarnya itu dari sisi demand kan. Nah yang kedua dari sisi supply ya, atau dari sisi perusahaan ya, kita bisa melihat memang ada kecenderungan terjadinya shifting saat ini. Shifting itu yang saya bilang pergeseran antara aktivitas pekerjaan yang sebelumnya banyak dieksekusi oleh tenaga manusia, sekarang sudah banyak digantikan atau di replace oleh teknologi yang kemudian mampu menjalankan banyak fungsi dalam satu kaligus. Jadi dengan adanya teknologi tersebut membuat biaya produksi mungkin akan lebih efisien jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga manusia secara langsung, sehingga hal itu menyebabkan perusahaan melakukan switch ya. Mereka switching dari tenaga kerja manusia ke teknologi. Nah, kalau begitu Pak Rahmat, apa dampak sebetulnya yang bisa dihasilkan dari gelombang PHK yang terus meningkat seperti saat ini terhadap yang tadi disebutkan tentu terhadap daya beli masyarakat, kemudian konsumsi rumah tangga? Apakah konsumsi itu masih menjadi salah satu penopang utama yang kita tahu bahwasanya ini salah satu power pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia? Apakah ini akan bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat dan juga konsumsi rumah tangga ke depannya? Iya, setidaknya kalau kita lihat dalam statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 1 2026 kemarin, dari sisi pengeluaran memang kita lebih banyak ditopang oleh yang pertama pengeluaran konsumsi pemerintah yang bertumbuh sangat besar kemarin 21,8%, dan yang kedua itu ditopang oleh pengeluaran konsumsi yang berada di kisaran angka 5-6%. Jadi kalau kita berbicara seberapa besar sebenarnya kontribusi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian Indonesia, tentu itu merupakan kekuatan ekonomi yang menopang perekonomian kita secara dominan ya. Karena kalau kita lihat dari sisi kontribusi terhadap PDB, maka sektor konsumsi rumah tangga itu mengakomodir sekitaran 54% dari share PDB Indonesia saat ini. Jadi kalau terjadi PHK, maka tentu saja ini dapat mengakibatkan konsumsi masyarakat itu tergerus, yang mana sebelumnya konsumsi masyarakat ini merupakan powerhouse dari pertumbuhan ekonomi kita. Betul sekali. Maka tentu ketika terjadi gelombang PHK seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal, langkah mitigasi perlu dieksekusi segera oleh pemerintah saat ini ya, dengan membaca keadaan yang seperti yang tadi disampaikan, memang gelombang PHK saat ini sedang terjadi, dan tentu saja kita harus melihat, menganalisis kebutuhan yang sifatnya jangka pendek maupun jangka menengah untuk meminimalisir dampak dari pemutusan hubungan kerja yang saat ini sedang terjadi. Ya baik Pak Rahmat, berarti pemerintah perlu adanya mitigasi tersendiri terkait dengan penanganan PHK itu sendiri, karena memang peningkatannya itu cukup drastis dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026 saat ini. Nah tadi Pak Rahmat selain disampaikan terkait dengan dampak ekonominya, yaitu berkaitan dengan supply dan demand tadi, bagaimana sebetulnya PHK ini Pak Rahmat bisa mempengaruhi tingkat pengangguran, kemudian kesejahteraan para pekerja, serta bagaimana dampaknya itu terhadap produktivitas tenaga kerja sendiri selain tadi digantikan oleh teknologi itu sendiri Pak Rahmat? Menurut Pak Rahmat seperti apa? Ya, dampak terhadap produktivitas ya. Sebelumnya saya tertarik dengan salah satu prinsip dalam perekonomian. Jadi adanya inovasi dalam teknologi itu pada awalnya akan menyebabkan disrupsi. Disrupsi yang kemudian mengakibatkan adanya gangguan pada kondisi keseimbangan dalam perekonomian. Tapi
disrupsi tadi itu akan membawa kita pada kondisi keseimbangan yang lebih baik. Jadi shifting teknologi yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat itu bukan merupakan fenomena yang pertama kali kita hadapi kan? Betul. Kita sudah mengalami banyak fase perubahan dari sisi teknologi yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam dinamika tenaga kerja Indonesia kan? Iya. Sebelumnya kita terbiasa dengan mesin ketik, Betul. sekarang digantikan dengan komputer. Sebelumnya kita terbiasa dengan ojek offline, sekarang sudah ada ojek online. Jadi tantangan-tantangan tadi sebenarnya itu harus dilihat juga sebagai peluang. Jadi memang agak dilema ya. Dia merupakan satu koin dengan dua sisi ya, dua mata sisi tadi. Di saat yang sama, kalau kita tidak cepat beradaptasi, maka tentu hal ini akan menjadi tantangan yang cukup serius bagi masyarakat. Tapi di saat yang sama dia memberikan peluang untuk kita belajar lebih dalam. Betul. Peluang untuk kita melakukan matching ke depannya dalam hal kebutuhan tenaga kerja kita ke depannya akan seperti apa. Ini menjadi peluang bagi institusi pendidikan dan tentu saja menjadi peluang bagi anak-anak muda kita saat ini, khususnya Gen Z yang saat ini sedang menempuh pendidikan, agar nantinya mampu meningkatkan produktivitas mereka di masa yang akan datang dengan bantuan teknologi tadi. Iya. Berarti secara tidak langsung ada peluang tersendiri. Ada peluang dari pengembangan teknologi yang ada saat ini. Berarti memang kebutuhan terkait dengan kualitas sumber daya manusia kita itu perlu ada peningkatan atau seperti apa? Ya, saya sangat setuju dengan fase kualitas sumber daya manusia tadi. Itu sebenarnya kuncinya ya. Kalau kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, maka salah satu kuncinya itu sebenarnya adalah investasi dalam pada sumber daya manusia kan. Dan itu memang yang harus kita genjot saat ini. Jadi kalau kita berbicara misalnya peran dari institusi pendidikan, kita harus betul-betul melihat secara strategis bagaimana kemudian mengembangkan kurikulum yang betul-betul matching dengan kebutuhan industri saat ini, matching dengan landscape ketenaga kerjaan saat ini yang betul-betul banyak didominasi oleh AI dan juga teknologi, sehingga nantinya kita akan menghasilkan lulusan yang betul-betul adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman hari ini ya. Ya, baik dicatat pemirsa. Baik, kita perlu dengan generasi yang memang perlu bisa menghadapi era saat ini yang dipenuhi oleh teknologi. Jadi memang tantangannya itu bagi kita sendiri, Pak. Ya, saya mungkin mengutip satu laporan yang diberikan oleh Jobstreet ya. Jadi jauh sebelum fenomena PHK yang kita hadapi di hari ini, sebenarnya Jobstreet itu sudah memberikan suatu report, suatu kajian yang cukup insightful di tahun 2023 dan 2024 kemarin. Jadi Jobstreet itu sudah memprediksi kurang lebih ada sekitar 10 jenis pekerjaan yang kemudian itu berpotensi untuk mendapatkan tantangan ke depannya atau berpotensi hilang digantikan 10 tahun yang akan datang. Apa saja pekerjaan itu? Yang pertama adalah pekerjaan yang sifatnya administratif officer. Jadi beberapa fungsi administratif yang saat ini masih dijalankan di beberapa institusi karena dengan adanya bantuan teknologi dan AI mungkin fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh pegawai administrasi dan dijalankan oleh tenaga manusia secara langsung untuk melakukan fungsi-fungsi administrasi tadi itu akan tergantikan oleh teknologi. Kalau kita bahas dari sisi research and development, petugas yang sebelumnya melakukan data entry secara manual itu juga berpotensi untuk di-replace oleh AI. Baik. Ya, jadi ada banyak sekali memang profesi yang kalau kita sebut itu menghadapi tantangan yang cukup besar di kemudian hari disebabkan oleh adanya teknologi baik, kemajuan teknologi yang kita hadapi saat ini. Ya, mungkin kita sedikit meluruskan kepada para pemirsa Unas TV terkait dengan tadi data yang disebutkan bahwasanya banyak akan ada para pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan atau bahkan hilang begitu para secara parsial ataupun secara keseluruhan. Apakah ini termasuk suatu ketakutan yang harus dipahami oleh masyarakat atau memang pemirsa dan juga masyarakat itu harus perlu tahu terkait bahwasanya ini memang selain tantangan memang ini harus ada perubahan dari sisi sumber daya manusia. Seperti apa itu Pak Rahmat untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Ya, sekali lagi tergantung dari perspektif kita sebenarnya. Bagaimana kita menghadapi perubahan zaman, bagaimana kita menghadapi perubahan teknologi yang ada saat ini. Ya, mungkin secara analogis kita mungkin bisa mengambil analogi komputer ya. Mungkin kalau dari Bapak Ibu sebelumnya yang mungkin tidak terbiasa dengan device, maka reaksi yang akan kita dapatkan dari Bapak Ibu itu biasanya ada dua. Yang pertama ada yang adaptif, mau belajar kan. Betul. Oh ini bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana kemudian kita menggunakannya secara optimal.
bagaimana fungsi-fungsi yang ada di device ini, ya Iya, kan? betul. Sehingga kemudian ada adaptasi yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang walaupun generasi atau zamannya itu tidak memiliki gap yang cukup terpaut dengan tahun di mana teknologi itu ditemukan kan. Iya, betul sekali. Tapi reaksi yang kedua juga ada kan yang sifatnya itu resisten biasanya, tidak mau belajar, Betul. atau mungkin bahkan men-set satu boundaries yang membuat dia kemudian lebih berpikir secara tertutup, tidak Iya. mau beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jadi tantangan kita ke depannya saya pikir bagaimana menciptakan iklim yang sifatnya adaptif terhadap kemajuan teknologi yang ada saat ini. Iya. Saya pikir seperti itu. Ya baik Pak Rahmat, luar biasa sekali. Ditahan dulu Pak Rahmat, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya setelah jeda iklan berikut ini. Untuk itu pemirsa UNAS TV, tetaplah bersama kami di Econo Talks. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat, kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyesakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Econo Talks. Baik Pak Rahmat, melanjutkan pembahasan kita. Mungkin tadi kita fokus terkait bagaimana terkait pembahasan mengenai gelombang PHK dari berbagai faktor yang melatar belakanginya serta tantangan-tantangan yang dihadapi dari peningkatan PHK itu sendiri. Mungkin pada sesi kali ini kita akan fokus bagaimana kita mengulas berbagai solusi yang tentunya dihadirkan oleh pemerintah agar PHK ini peningkatannya itu terus menurun seperti itu. Kalau kita melihat Pak Rahmat, pemerintah saat ini telah membentuk yang namanya Satgas PHK Pak Rahmat, serta menyiapkan berbagai program-program perlindungan sosial dan juga pelatihan-pelatihan tenaga kerja. Bagaimana Anda melihat dan menilai efektivitas dari langkah-langkah yang direspon oleh pemerintah dari peningkatan PHK itu sendiri Pak Rahmat? Ya, saya kira langkah pemerintah untuk membentuk Satgas PHK saat ini sudah cukup baik ya. Ya. Namun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk pemecahan masalah ini, saya kira kita perlu untuk memetakan solusi yang sifatnya secepatnya, ya, Betul. atau immediate actions, dan actions. juga solusi yang sifatnya jangka menengah. Ya. Jadi ketika kita mengamati gelombang PHK saat ini, maka solusi yang diberikan dengan memberikan sejumlah program bantuan sosial itu pasti merupakan jenis bantuan yang sifatnya immediate, atau hanya program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya emergensi. Betul. Tapi apakah kebutuhan masyarakat itu hanya merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu 1-2 hari atau 1 minggu? Tentu tidak kan? Maka untuk program jangka menengah atau bahkan program jangka panjang, saya kira pemerintah juga perlu fokus untuk melakukan apa yang kita sebut dengan upskilling atau reskilling. Kita perlu melakukan needs analysis, melakukan analisis kebutuhan terkait dengan seperti apa kebutuhan pasar saat ini, dan bagaimana kemudian sejumlah institusi pendidikan yang ada di Indonesia itu diarahkan untuk
dapat beradaptasi dengan kebutuhan tersebut, Hmm. melakukan skill matching dengan Iya. kebutuhan industri, sehingga kemudian lulusan yang ada dari setiap institusi pendidikan ataupun mungkin balai pelatihan kerja ya, BLK Iya. BLK, Hmm. itu bisa memberikan skill dan juga kompetensi bagi individu-individu yang kemudian ada di bawah institusi tersebut. Iya. Sehingga ketika mereka lulus, ketika mereka selesai dari menempuh pendidikan di balai latihan kerja ataupun institusi pendidikan tadi, Iya. mereka siap untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Itu yang Baik. saya bilang tadi dengan upskilling dan reskilling itu ya. Iya, dengan peningkatan skills kebutuhan terhadap industri itu akan terpenuhi. Iya, dan seperti juga itu. melakukan adjustment sebenarnya. Iya, baik. Luar biasa sekali Pak Rahmat. Kalau begitu Pak Rahmat, menurut Anda sendiri kebijakan apa yang memang harus diperkuat oleh pemerintah sendiri yang tidak hanya mampu menekan dampak dari PHK itu sendiri, tapi juga bisa mencegah terjadinya PHK secara lebih luas. Sekiranya dari program-program yang tadi kita sebutkan, apakah ini perlu diperkuat atau ada hal-hal yang memang harus diperhatikan agar peningkatannya itu tidak semakin drastis seperti itu? Oke, tentu kalau kita ingin memitigasi dalam jangka pendek ya, Iya. tentu kita perlu juga melakukan harmonisasi dan juga koordinasi dengan pelaku industri saat ini. Kita perlu membaca kebutuhan mereka seperti apa saat ini. Iya. Ya, jadi kalau memang kita mendapatkan kebutuhan industri yang sifatnya lebih banyak menggunakan teknologi, lebih banyak menggunakan fungsi AI dan juga mesin, maka tentu pemerintah sebagai mediator itu perlu mengkoordinasikan hal ini dengan lembaga pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau memang gelombang PHK saat ini lebih banyak disebabkan oleh tekanan ekonomi, maka solusi strategisnya adalah bagaimana menyelesaikan tekanan ekonomi tadi. Betul. Jadi saya mau bilang ada dua faktor ya. Pertama tadi gelombang PHK ini bisa disebabkan oleh adanya switching ke teknologi AI dan mesin yang kemudian menggantikan fungsi manusia. Solusi strategis dari ini adalah melakukan matching kurikulum dengan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu lembaga pelatihan maupun pendidikan formal. Dan yang kedua, jika memang gelombang PHK ini lebih banyak disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi saat ini, misalnya penurunan daya beli masyarakat ataupun bahkan disrupsi ekonomi global yang kemudian mengakibatkan aktivitas ekspor dan impor menjadi sedikit terganggu, maka solusi yang dapat dihadirkan oleh pemerintah adalah dengan memberikan sejumlah program bantuan sosial ya, ataupun mungkin memberikan sejumlah bantuan berupa subsidi bagi pelaku usaha yang kemudian usahanya terdampak oleh kondisi ekonomi global saat ini. Iya, baik. Ya baik Pak Rahmat, tadi Anda sering mention terkait dengan bagaimana institusi pendidikan itu bisa menjadi salah satu kunci terkait dengan angka penurunan PHK itu sendiri. Menurut Anda, seberapa penting institusi saat ini, khususnya institusi pendidikan kita, entah itu universitas, program-program diploma yang dihasilkan oleh pemerintah, dapat bisa mengatasi terkait dengan pentingnya dan juga penurunan dari PHK itu sendiri? Seberapa penting institusi pendidikan saat ini? Saya mengatakan institusi pendidikan itu adalah apa ya, kalau saya bilang key actors. Key actors. Iya, itu aktor kunci. Jadi institusi pendidikan yang ada saat ini itu tidak bisa bertahan dengan status quo sebenarnya. Institusi pendidikan saat ini harus membaca seperti apa kemudian perkembangan teknologi yang terjadi tidak hanya di Indonesia, bahkan yang terjadi secara global. Membaca dan menganalisis seperti apa kebutuhan-kebutuhan industri dan juga kebutuhan pekerjaan yang kemudian nantinya akan dihasilkan di masa yang akan datang, sehingga mengulang seperti yang saya sampaikan tadi, kurikulum matching itu bisa dilakukan sejak dini. Adaptasi dari kurikulum yang ada saat ini dengan kurikulum yang nantinya akan mengakomodir perubahan atau shifting teknologi tadi itu perlu untuk dimasukkan dalam meja-meja belajar yang ada di setiap institusi pendidikan sebenarnya. Karena lembaga pendidikan adalah lembaga yang kemudian bertanggung jawab terhadap pengembangan human capital. Dan ketika human capital formation atau pembentukan kualitas SDM itu tidak berjalan dengan baik di institusi pendidikan tadi, maka tentu akan ada fungsi yang tidak berjalan dengan baik di masyarakat. Artinya kita menerima siswa, kita menerima mahasiswa, kita menerima peserta didik yang kemudian menjalani program pendidikan yang sebenarnya
itu ada gap yang cukup lebar Hmm, antara seperti apa perubahan industri yang sifatnya dinamis hari ini betul. dengan kurikulum yang tidak agile, dengan Iya, kurikulum yang sifatnya cukup pakem, tidak adaptif seperti itu. iya. Maka pasti hasilnya nanti adalah lulusan yang mungkin tidak bisa catching up dengan Hmm. kebutuhan industri yang semakin berkembang pesat setiap hari ya. Seperti itu. Berarti memang adanya modifikasi terkait dengan kurikulum yang sesuai dengan standar industri kita saat ini itu sangat diperlukan dalam institusi pendidikan. Sangat sangat diperlukan. Dan Ya. itu tidak hanya terjadi pada satu atau dua bidang ilmu sebenarnya. Itu bahkan terjadi hampir menyeluruh di seluruh program-program studi ataupun disiplin ilmu yang Iya. ada saat ini ya. Ya baik Pak Rahmat, luar biasa sekali. Saya ingin menanyakan salah satu pertanyaan mungkin ini dari pemirsa Unas TV khususnya. Kita tahu bahwasanya Gen Z di Indonesia itu semakin meningkat dan saat ini mereka itu sudah memasuki yang namanya dunia kerja Pak Rahmat. Nah. Ya baik, pertanyaannya yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan banyak ketakutan yang muncul sebetulnya Pak Rahmat dari Gen Z sendiri ketika mereka lulus kuliah dan bingung mau ke industri mana karena bisa dibilang lowongan kerja ataupun persaingan industri itu sangat ketat. Apa yang ingin Pak Rahmat sampaikan kepada rekan-rekan saya tentunya khususnya Gen Z itu terkait dengan peningkatan value diri kita sendiri dalam mempersiapkan ketika kita mau masuk dalam industri dan juga ingin mencari kerja seperti itu Pak Rahmat. Iya. Bahkan bukan hanya Gen Z ya, dalam 5 sampai 10 tahun ke Iya. depan Gen Alpha juga akan mulai memasuki pasar tenaga kerja. Dan Iya. itu tantangannya juga akan semakin tinggi ya. Betul sekali. Karena kalau kita berbicara tentang tren yang terjadi di Gen Z hari ini ya, saya pernah membaca suatu statistik perekonomian di Iya. suatu daerah Hmm. yang dimana menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja di sektor formal oleh Gen Z itu cenderung menurun dalam 3 sampai 4 tahun terakhir. Iya. Nah, hal ini memperlihatkan suatu tren kepada kita bahwa memang Gen Z itu punya preferensi bekerja yang cukup berbeda Iya. dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Iya. Jadi kenapa kemudian ada tren di mana lebih banyak Gen Z yang kemudian tertarik bekerja di sektor informal karena mereka mungkin lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fleksibel. Betul. Pekerjaan yang sifatnya tidak terlalu terikat ya. Tidak terlalu terikat secara waktu dan juga tempat, Iya. sehingga mereka masih bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti aktivitas pengembangan diri mungkin di suatu tempat yang lain atau mungkin di beberapa waktu bersamaan. Iya. Jadi kalau bisa menyampaikan pesan kepada Gen Z, saya mungkin lebih banyak menekankan kepada aspek curiosity. Iya. Kalau kamu suka dengan hal-hal yang sifatnya fleksibel, maka di saat yang sama rasa keingintahuan kita terhadap sesuatu itu tetap perlu untuk dijaga ya. Karena kalau kita hanya menyukai hal-hal yang sifatnya fleksibel dan menyukai hal-hal yang sifatnya praktis, maka tentu akan ada suatu kemampuan, akan ada suatu cognitive skill yang kemudian hilang di situ. Iya, betul. Ya kan, karena pekerjaan-pekerjaan informal atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya casual itu kebanyakan untuk saat ini, paling tidak untuk saat ini, itu masih didominasi oleh pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan tidak membutuhkan kompetensi yang sifatnya itu tinggi seperti yang ada di sektor formal. Iya. Karena mungkin pekerjaannya sifatnya lebih praktis, pekerjaannya mungkin sifatnya lebih adaptif, sehingga mungkin ke depannya kita perlu memikirkan bagaimana mendesain suatu pekerjaan yang sifatnya casual, bagaimana mendesain suatu lingkungan kerja yang tetap memberikan benefit yang tinggi, tetap memberikan dampak dan produktivitas yang tinggi, tapi di set dengan lingkungan kerja yang mungkin sifatnya lebih dinamis, di lingkungan kerja yang sifatnya lebih agile, lingkungan kerja yang mungkin sifatnya lebih casual seperti yang tadi saya bilang, tanpa mengurangi produktivitas dari pekerjaan tersebut. Iya, baik. Ya itu dicatat Gen Z yang ingin masuk ke dunia kerja tentunya banyak sekali tantangan yang diperlukan, tapi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang dinamis tentunya. Saya ingin menambahkan satu. Ya, silakan Pak Rahmat. Saya tertarik juga dengan sejumlah advice yang diberikan oleh sebut saja owner dari raksasa teknologi industri yang ada di US saat ini ya, seperti Nvidia dan juga Elon Musk ya kemarin. Mereka
ketika ditanya ya, di era AI seperti sekarang ini, kira-kira skills dan kompetensi seperti apa yang kemudian akan sangat diperlukan di masa yang akan datang di era gempuran AI saat ini yang banyak menggantikan fungsi manusia. Mereka bahkan memberikan lebih banyak penekanan pada skill ataupun knowledge, pengetahuan, kompetensi yang sifatnya itu pengetahuan core atau pengetahuan inti. Seperti apa saja pengetahuan inti itu? Mereka termasuk dalam rumpun STEM, science, technology, fisika, matematika, kimia, biology, economics. Ya, mereka semua adalah rumpun ilmu yang sifatnya rumpun ilmu core ya. Saintek, STEM. Dan ada fungsi yang sifatnya itu tidak bisa digantikan oleh AI. Ketika kita berpikir secara strategis, ketika kita berpikir dalam hal menyelesaikan permasalahan, menghasilkan solusi yang kemudian matching dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pola pikir kayak tadi, problem solving itu banyak dihasilkan oleh disiplin-disiplin ilmu tadi. Betul. Suka atau nggak suka seperti itu. Seperti itu adanya kan. Iya, betul. Dan kedepannya kita akan lebih banyak dealing with, kita akan lebih banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya konseptual. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya praktis itu sudah tergantikan oleh AI. Betul. Pekerjaan administratif tergantikan oleh AI. Tapi ada satu fungsi yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI itu. Yakni fungsi yang dilakukan oleh otak kita kan. Iya, betul. Luar biasa sekali Pak Rahmat. Mungkin terakhir yang ingin saya tanyakan Pak Rahmat, melihat tadi dinamika dan juga persoalan yang dihadapi dari PHK itu sendiri, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan ke Pak Rahmat. Apa langkah strategis yang perlu dilakukan khususnya bagi pemerintah, tentunya juga bagi para pekerja yang ingin mencari kerja terkait dengan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, dan juga institusi pendidikan, bagaimana mereka bisa berkolaborasi untuk bisa menghasilkan tentunya tenaga kerja yang berkualitas. Mungkin Pak Rahmat bisa sampaikan. Singkat saja mungkin. Pertama bagi institusi pemerintah, yang pertama adalah melakukan pemetaan secara bertahap. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada langkah mitigasi yang dilakukan secara short term, ya. Ada langkah mitigasi yang perlu direalisasikan dalam jangka waktu pendek ini untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emergensi. Mereka yang terdampak PHK hari ini mungkin khususnya bagi mereka yang berasal dari sektor informal akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan daya beli mereka, maka pemerintah kemudian perlu hadir dengan memperkuat jaring-jaring pengaman sosial tadi itu dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah, maka pemerintah perlu mensinergikan kebutuhan yang ada di sektor industri dengan seperti apa skill dan juga profil kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja kita yang ada di Indonesia saat ini. Jadi harus ada skill matching ya, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kita perlu membaca kebutuhan industri seperti apa. Dan kira-kira bagaimana kemudian kita mengajak sinergi dari perguruan tinggi. Nah, untuk berikutnya, aktor berikutnya perguruan tinggi. Langkah strategis yang perlu dilakukan ke depannya adalah melakukan kurikulum matching. Melakukan penyesuaian kurikulum, membaca kebutuhan pasar atau membaca kebutuhan industri, membaca kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dan bagi pekerja sendiri tidak ada saran lain mungkin selain belajar. Dan belajar. Iya, karena kita ada di fase yang sangat dinamis kan hari ini kan. Betul. Kemajuan teknologi sangat pesat dan kalau kita tidak menyesuaikan diri tentu ini akan membuat kita ketinggalan. Betul sekali. Dan sulit untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Rahmat atas penyampaian dan juga perbincangan kita hari ini. Tentunya saya ucapkan sekali lagi atas pandangan dan juga analisis yang mendalam terkait dengan tema kita hari ini. Dan tentu kami ucapkan juga terima kasih kepada Anda para pemirsa Unas TV yang telah membersamai kami dalam Ekonotalks kali ini. Untuk itu mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Kautsar Ardiansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.